Baik, selamat pagi Bu. Pagi. Dengan Ibu Lastri ya. Ya. Oke, baik Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nila Astria Apriani dan saya adalah bidan yang berjaga pada pagi hari ini. Baik Ibu, pada kesempatan hari ini ya, kita bertemu ya, alhamdulillah bisa ketemu, bisa menemukan waktu yang cocok dan saya ingin melakukan konseling atau lebih tepatnya kita sharing ya Bu ya. Saya ingin berbagi informasi, memberikan pendidikan kesehatan terkait dengan gizi Ibu Nifas ya. Karena kan Ibu Lastri kemarin baru saja melahirkan normal ya. Oke, di sini saya ingin memberikan pendidikan kesehatan supaya apa? Supaya ibu lebih memahami dan mengetahui sehingga bisa menerapkan apa saja sih gizi yang diperlukan oleh seorang ibu nifas seperti itu. Nah, karena apa? Gizi itu sangat penting sekali Ibu untuk menunjang ya proses produksi ASI. Apalagi sekarang Ibu kan sudah menyusui ya. Jadi kebutuhan nutrisi itu nanti dibagi dua ya, untuk ibu sendiri dan juga untuk dedek bayinya, sehingga kebutuhan nutrisinya jangan sampai kurang ya, apalagi aspek-aspek nutrisi mikronutriennya harus lengkap juga seperti itu ya Bu ya. Jadi tujuan dari konselingnya itu yaitu tadi. Oke, nah untuk selanjutnya saya akan langsung memberikan konseling saja ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mencari tahu atau membaca referensi terkait gizi untuk Ibu nifas? Belum ya? Kalau belum nanti kita bahas sama-sama. Baik, sebelum itu kita bisa mencuci tangan 6 langkah ya Bu ya, menggunakan larutan beralkohol. 6 langkah ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tangan sehat bebas kuman. Oke Ibu. Sebelum saya menjelaskan jauh ya tentang gizi, Ibu ada keluhan enggak? Tidak ada ya, semuanya aman. Oke, baik. Untuk yang pertama, gizi ya, pengertian gizi itu adalah pada intinya gizi itu kebutuhan nutrien yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang mobilisasi tubuh, untuk menunjang aktivitas tubuh dan juga reproduksi untuk bahan sekresi dan ekskresi. Itu bahasa medisnya Bu. Tapi bahasa sederhananya gizi adalah nutrisi yang kita butuhkan ya, untuk apalagi untuk ibu nifas, yaitu untuk bahan asinya seperti itu ya. Nah, kenapa sih gizi itu penting? Ya, karena gizi ini adalah zat yang menunjang untuk produksi ASI seperti itu Bu. Selain itu, gizi juga berfungsi sebagai sumber energi ya, untuk regenerasi sel-sel dalam tubuh. Jadi fungsinya itu sangat kompleks atau sangat banyak sekali Bu, tak terhingga. Jadi kita ibaratnya kalau mesin itu bahan bakar. Kalau manusia itu ya sumber energi atau bahan bakarnya dari gizi atau makanan. Seperti itu ya Bu. Nah, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang kebutuhan kalori. Nah, kalori itu adalah bahan yang digunakan untuk dia distimulasi menjadi energi ya, kalori. Nah, nanti kita membakar kalori sehingga jadilah energi seperti itu. Nah, di mana kebutuhan kalori pada ibu nifas itu meningkat Ibu. Jadi kebutuhannya jauh lebih kebutuhan kalori yang kita butuhkan itu meningkat selama menyusui seperti itu. Kenapa? Kita kan kebutuhan kalorinya bukan hanya ibu saja, melainkan juga ada dedek bayi seperti itu. Nah, untuk kebutuhan kalori 6 bulan pertama itu ada sekitar 1.800 kalori Bu, dan ini harus terpenuhi ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan saya mendapatkan kalori dari mana Ibu bidan ya. Jadi kita bisa memperoleh kalori makanan yang tinggi kalori sebagai sumber energi itu dari makanan yang mengandung karbohidrat Ibu. Misalkan apa yang kita punya sehari-hari, yaitu nasi. Nasi, Ibu biasa makan nasi kan ya? Oke. Untuk yang kedua, kalau bosan makan nasi, tapi biasanya orang nggak bosan sih ya Bu ya makan nasi, malah justru kadang kalau kita makan nggak ada nasi, itu malah justru kayak belum makan nasi. Ibu seperti itu juga? Iya, pasti semua orang merindukan nasi ketika dia mungkin seharian nggak makan nasi, walaupun udah diganti dengan karbohidrat yang lain, misalkan makan kentang atau makan steak ya Bu ya. Itu pasti kalau kita belum makan nasi, kadang kalau saya pribadi rasanya kayak belum makan nasi nih gitu. Jadi mungkin sumber karbohidrat yang kita bisa ambil adalah nasi. Nah, Ibu sendiri biasanya makan berapa Bu? Nasinya berapa centong? 2 Sekali porsi, satu porsi itu 2 centong ya. Oke, lumayan. Jadi sumbernya dari nasi tadi ya Bu ya, atau beras, atau bosen kentang juga bisa,
Ubi-ubian itu karbohidrat, sumber karbohidrat, makanan dengan kandungan kalori yang tinggi. Nah, oke, untuk berikutnya yaitu ada jenis makanan mikronutriennya adalah protein, Bu. Di mana protein ini dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama ada protein hewani dan yang kedua ada protein nabati. Nah, kalau protein hewani, Bu, hewani ini berasal dari hewan, ya, pada dasarnya dari hewan. Seperti daging, ikan, telur, seperti itu protein hewani. Lalu untuk protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, Bu. Misalkan ada kecambah, lalu kacang-kacangan, ya, kacang panjang seperti itu. Namun pada dasarnya protein yang sangat murah harganya, gampang sekali kita cari, yaitu telur. Jadi kalau ibu pengen makan, ya setidaknya ada telur lah yang mudah dicari untuk kebutuhan protein tubuh kita, ya. Jadi nanti ada nasi ditambah dengan telur, ya Bu, untuk proteinnya. Oke, untuk berikutnya yaitu sumber mineral. Mineral ini berkaitan dengan mineral ini mendukung proses metabolisme dalam tubuh, ya. Jadi ibu bisa makan buah-buahan yang sayur dan sayur-sayuran itu ada komponen mineral di dalamnya. Atau enggak ibu minum air mineral, itu ada mineralnya, ya Bu, ya. Oke. Untuk selanjutnya ada sumber vitamin A, di mana vitamin A ini sangat penting, ya Bu, ya. Selain untuk kesehatan mata, vitamin A ini juga berfungsi untuk booster, ya Bu, ya. Booster vitamin untuk ibu, khususnya kan ibu menyusui bayi, ya. Jadi ibu membutuhkan booster, di mana vitamin A ini bisa kita peroleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Misalkan ada apel, lalu 2 ada pisang. Ini buah yang mengandung tinggi vitamin A. Sebenarnya semua buah-buahan itu kaya akan vitamin, Bu. Vitaminnya macam-macam. Namun ada buah tertentu yang mengandung jenis vitamin tertentu yang lebih dominan. Misalkan buah apel itu dominan dengan kandungan vitamin A-nya yang tinggi, seperti itu. Buah pisang dan juga wortel. Ya, oke. Untuk yang selanjutnya ada kebutuhan zat besi. Kebutuhan zat besi ini, kalau zat besi yang alami kita bisa peroleh dari sayur-sayuran, Bu, seperti bayam. Lalu sayuran yang berwarna hijau tua seperti daun singkong gitu. Tapi nanti kalau makan daun singkong jangan terlalu banyak, ya Bu, karena dia tidak baik jika dikonsumsi terlalu berlebihan, ya. Oke, zat besi juga kita bisa dapatkan dari suplemen besi, ya Bu, ya, yang biasa dikasih pemerintah atau dikasih bidan pada ibu hamil yang untuk dikonsumsi tiap bulan. Itu suplemen besi ini, Bu. Gunanya zat besi itu buat apa sih, Mbak? Zat besi itu buat menunjang proses pembuatan hemoglobin. Hemoglobin itu adalah sel yang terkandung dalam sel darah merah, ya, bahan pembuatan sel darah merah. Jadi ketika kita kebutuhan zat besinya tercukupi, insya Allah tidak akan terjadi seperti anemia atau tekanan darah rendah, seperti itu, ya Bu. Oke, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang porsi makan ibu menyusui, ya Bu. Jadi sekarang ibu kalau makan itu tidak boleh makan yang penting kenyang, tidak boleh, ya. Porsinya tidak juga terlalu banyak, tapi tidak juga terlalu sedikit. Tapi yang komponen yang terpenting adalah kebutuhan makronutrien itu tercukupi, yang terdiri dari 5 komponen tadi, Bu. Ada karbohidrat, ada lemak, protein, vitamin, dan mineral, ya. Oke, untuk selanjutnya ibu harus tetap makan, ya. Kadang kan tidak nafsu makan itu sering mengganggu, ya. Apalagi dengan ibu menyusui, kadang kan suka manja, malas makan, ngemil sukanya. Menyusui itu biasanya suka ngemil, tapi itu tidak boleh, ya Bu. Tetap harus makan. Itu tadi kita membutuhkan 5 komponen mikronutrien yang harus kita penuhi, ya Bu. Oke, jadi tidak boleh. Karena nanti kalau pantang makan, ibu tidak makan, sehingga ASI yang diberikan kualitasnya pun berbeda dengan ibu yang makan 4 sehat 5 sempurna. Dengan produksi ASI ibu yang makan seadanya, mungkin cuma karbohidrat dan telur, itu nggak ada vitaminnya, itu kualitas ASInya akan berbeda, sehingga asupan nutrisi kepada bayinya juga berbeda, sehingga perkembangan otak bayinya juga akan berbeda juga, sehingga kecerdasan anak itu juga dipengaruhi oleh salah satu faktornya adalah kecukupan nutrisi. Ketika bayi nutrisinya baik, dia akan perkembangan otaknya juga akan baik, ya. Oke.
Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan cara mengolah dan menyajikan makanan, ya. Pada dasarnya ini kan berkaitan dengan memasak ya, Bu. Ya, memasaknya yang paling utama adalah higienis, ya Bu. Utamakan kebersihan. Kita cuci dulu sayurnya, misalkan mau masak sayur bayam, kita cuci dulu sayurnya sampai bersih, jangan ada kotoran. Lalu kita rebus air ya Bu, biasanya kalau masak sayur bening tuh, kita rebus airnya. Lalu kita masukkan bumbu seperti bawang dan garam seperti itu. Lalu untuk proses pemasakan bayam itu, saya kasih contohnya bayamnya Bu. Bayam itu tidak boleh terlalu matang dan tidak boleh juga terlalu mentah. Karena ketika bayam direbus dalam suhu yang terlalu tinggi dalam waktu yang lama, itu akan bukan membunuh sih Bu, tapi lebih tepatnya menginaktifkan zat-zat yang terkandung di dalam bayam tersebut karena terlalu panas. Sehingga sama saja kita makan bayam tapi zat-zat yang dikandung udah mati semua karena masaknya terlalu lama, airnya terlalu mendidih dan lama. Jadi itu harus mungkin 10-15 menit sudah cukup. Jadi tidak boleh sampai terlalu kalau dalam bahasa Jawa nyonyot ya, itu tidak boleh karena bayamnya bisa hilang kandungannya ya Bu ya. Oke Ibu sepertinya sudah mengantuk ya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu? Tidak. Kalau tidak ada Ibu, saya ingin melakukan evaluasi ya Bu ya. Kira-kira tadi Ibu mendengarkan dengan baik atau tidak ya Bu? Apakah Ibu sudah memahami? Baik, boleh disebutkan Ibu 2 jenis protein tadi yang saya jelaskan, apakah Ibu masih ingat? 2 jenis protein. Ada protein ini yang dari hewan, ini yang dari tumbuhan. Yang dari hewan yang itu jenis kacang-kacangan. Kalau yang dari hewan itu daging, telur. Kalau yang dari tumbuhan kacang-kacangan. Oke. Jadi tadi protein ada 2 ya Bu, protein hewani dan nabati. Ya. Oke, saya kira Ibu sudah paham ya Bu. Semoga informasi dan sedikit pendidikan kesehatan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk ibu dan bayi. Ya, nanti kalau ada keluhan atau mungkin ada yang ingin Ibu tanyakan bisa langsung datang kemari atau bisa kontak saya ya via WA ya Bu seperti biasa. Kalau begitu terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat pagi Ibu.